Halo semuanya, pada mata kuliah mitigasi dan bencana kelautan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tsunami Banten, di mana kami sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Feranka Retika Vera, yang kedua ada Yoga Pratama, yang ketiga ada saya sendiri, Vanesha Triangin Lestari, dan yang keempat ada Julianto Pangestu. Penjelasan mengenai penyebab tsunami Banten akan dijelaskan oleh rekan saya, Julianto. Silakan Julianto. Selanjutnya ada apa penyebab tsunami Banten. Di sini ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pukul 20.56 telah memicu terjadinya longsor lereng Gunung Anak Krakatau seluas 64 hektar. Tsunami tanpa didahului adanya tanda-tanda gempa bumi ini sering disebut sebagai tsunami senyap. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, untuk proses terjadinya tsunami akan dijelaskan oleh rekan saya, Vera. Silakan, Vera. Terima kasih, Kak Vanes. Selanjutnya ada bagaimana proses terjadinya tsunami di Banten. Secara umum, tsunami sendiri itu bisa terjadi karena adanya kegiatan seismik di laut, berupa gerakan lempeng tektonik, erupsi gunung berapi, atau longsoran di dalam laut. Ketika terjadi kegiatan seismik ini dihasilkan energi yang sangat tinggi, sehingga muka laut ini ada yang naik dan ada yang turun. Nah, kenaikan muka air laut ini kemudian dipengaruhi oleh gravitasi sehingga menekan kembali ke bawah. Karena volume lautnya menjadi berubah, akhirnya ada bagian yang harus terisi pada bagian muka air yang turun, sehingga terjadi surut ekstrim pada pesisir pantai. Lalu energi yang dikeluarkan oleh kegiatan seismik tadi itu menyebabkan terbentuknya gelombang yang berosilasi dengan panjang gelombangnya itu cukup besar, namun amplitudenya juga masih pendek. Tapi kecepatan gelombangnya itu tinggi karena kecepatan gelombangnya itu ditekan oleh energi yang disebabkan oleh kegiatan seismik dan juga oleh angin. Nah, ketika mencapai pesisir, kecepatan gelombang itu semakin tinggi karena adanya efek pendangkalan di mana gelombang yang datang menjadi lebih melambat dan bergabung dengan gelombang yang di belakangnya sehingga hantaman yang diterima pesisir itu jadi semakin besar. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat ilustrasi dari terjadinya tsunami di Banten. Longsor yang tadi terjadi itu menyebabkan kan gelombangnya terbentuk, tapi gelombangnya itu terpisah sejauh 200 km. Dan amplitudo gelombangnya pun nggak sampai 1 meter. Lalu ada efek shoaling atau pendangkalan. Nah, di mana ketika terjadi pendangkalan ini, kecepatannya tuh sedikit melambat dari yang sebelumnya. Dan amplitudonya pun semakin meninggi. Setelah hantaman pertama itu terjadi, air lautnya kan surut
Lalu dilanjutin lagi sama hantaman yang kedua dengan gelombang yang lebih tinggi. Karena tadi sebelumnya udah terpisah jauh sama gelombang yang pertama, biasanya itu ada gelombang susulan untuk yang kedua atau bisa juga yang ketiga. Tapi biasanya itu untuk gelombang tsunami sendiri, kemungkinan untuk terjadinya tsunami lanjutan itu berkurang karena buat di Banten sendiri itu nggak ada efek dari gempa tektoniknya, cuma disebabin sama adanya erupsi gunung meletusnya. Dari aku cukup, aku kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini ada gambaran citra satelit. Nah, gambaran citra satelit ini akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, yaitu Yoga. Silakan Yoga. Ya, terima kasih Kak Vanes. Di sini saya akan menjelaskan gambaran citra satelit. Berdasarkan hasil analisis, citra satelit Sentinel-2A dengan kombinasi warna VNIR diperoleh perbedaan warna-warna yang agak mencolok di daerah pesisir antara sebelum dan sesudah tsunami. Ditunjukkan dengan warna putih yang diinterpretasikan sebagai daerah terdampak tsunami atau jangkauan genangan tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 yang teridentifikasi di pesisir Kecamatan Labuhan, Panimbang, dan Sumur. Lanjut, Kak. Nah, ini gambar-gambar terkait dampak dari tsunami di Banten. Terlihat area pemukiman padat penduduk di Desa Kertajaya di sebelah atas kanan, sumur yang hancur disapu gelombang tsunami. Kemudian sebelahnya yang ada gambar rumah, fasilitas pantai wisata yang hancur diterjang gelombang tsunami di kawasan Beach Club Tanjung Lesung. Kemudian sebelah tengah bagian kiri itu merupakan kawasan tempat pendaratan dan pelelangan ikan yang hancur di Desa Teluk, Labuhan. Kemudian sebelahnya merupakan kawasan tempat pendaratan peti kemas yang digunakan sebagai tempat penginapan terseret hingga 50 meter di Pantai Carita. Kemudian bagian bawah sebelah kiri itu pengukuran jejak gelombang tsunami pada pohon penggunaan alat hypsometer, dan yang terakhir yaitu pengukuran jarak dan tinggi jangkauan genangan gelombang tsunami menggunakan alat leveling. Lanjut, Kak. Nah, ini beberapa dampak terjadinya tsunami. Yang pertama yaitu terjadinya kerusakan di mana-mana. Kerusakan yang dimaksud yaitu kerusakan fisik, baik bangunan maupun non-bangunan. Gelombang besar yang timbul karena tsunami ini dapat menyapu seluruh area daratan, baik daerah pantai maupun daerah-daerah di sekitar pantai tersebut. Kerusakan yang biasa terjadi yaitu di daerah yang terkena sapuan ombak. Gelombang ombak tersebut menyapu kekuatan tinggi di daerah sekejap dapat meluluhlantahkan seluruh bangunan, menyapu pasir atau tanah, merusak perkebunan, persawahan masyarakat, tambak, ladang perikanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu lahan pertanian dan perikanan rusak. Gelombang tsunami yang dahsyat juga dapat menyebabkan lahan pertanian dan perikanan yang mengalami kerusakan. Gelombang tsunami dengan kekuatan yang besar dan gelombang tinggi yang mampu menyapu bersih apa saja yang ada di daratan. Kemudian yang ketiga yaitu menghambat kegiatan perekonomian. Kita sepakat bahwa semua bencana alam dapat menghancurkan seluruh kegiatan perekonomian yang ada di suatu wilayah. Hal ini juga termasuk bencana tsunami tersebut.
Kerusakan dan kehilangan yang terjadi akibat gelombang tsunami dapat melumpuhkan kegiatan perekonomian sampai beberapa waktu. Selanjutnya yaitu kerugian material yang bersifat material, termasuk juga gelombang tsunami tersebut. Kerugian material diantaranya adalah robohnya bangunan, rusaknya lahan pertanian dan perikanan, serta kehilangannya harta benda. Kemudian yang kelima yaitu kerugian spiritual, yang keenam menimbulkan bibit penyakit dari dampak bencana alam tsunami itu sendiri. Kemudian ada data jumlah korban pada tanggal 24 Desember 2018, saat itu perwakilan dari BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan bahwasanya hingga pukul 7 berdasarkan data yang dihimpun, korban sebanyak 281 meninggal dunia, 1.016 terluka, dan 57 orang masih hilang. Kemudian diupdate pada tanggal 25 Desember yang menyatakan bahwa 429 orang meninggal, 1.485 orang luka-luka, 154 orang hilang, dan serta 16.082 orang mengungsi. Cukup, lanjut. Ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, bahwa di sini terlihat citra satelit, di mana citra satelit ini menunjukkan arahan pola ruang yang ada di kawasan pesisir, di mana lokasi ini memiliki ancaman bencana tsunami yang sangat tinggi dan bisa dilihat pada gambar warna merah. Di sini terlihat sekali warna merahnya, dan di pinggir-pinggir sini itu daerah pesisir yang juga terdeteksi warna merah, di mana sangat membahayakan bagi warga setempat apabila tetap ditinggali. Oleh sebab itu perlu dilakukan yang namanya tata ruang. Mengapa? Dikarenakan apabila kita melakukan pencitraan dari jarak jauh seperti ini, yaitu citra satelit, kita bisa mengetahui daerah mana saja yang terdeteksi memiliki rawan bencana atau tidak. Sedangkan dari gambar ini kita bisa melihat bahwa di daerah pesisir banyak sekali masih banyak daerah-daerah yang rawan oleh bencana. Nah, tentunya ini menjadi PR bagi pemerintah jika ingin melakukan relokasi terhadap warga setempat yang terdampak dari tsunami, agar tidak memindahkan atau merelokasi warga-warga tersebut ke tempat yang justru nanti akan menimbulkan bencana yang lebih lanjut, dikarenakan zona tersebut merupakan zona berwarna merah yang tentunya merupakan zona yang rawan akan bencana. Kondisi Banten sendiri memiliki ancaman bencana tsunami yang sangat tinggi, dan mendasarkan dari kejadian bencana yang sudah terjadi, hendaknya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap evaluasi tata ruang yang ada, sehingga ruang yang dihasilkan mampu menjadi sistem kendali yang efektif bagi pengurangan resiko bencana dan keberlanjutan kehidupan apabila memasukkan unsur bencana sebagai bagian penting di dalam perumusan pola ruang ataupun struktur ruang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relokasi pasca tsunami Banten. Relokasi ini harus diperhatikan keselamatan bagi warga setempat dan juga harus mengikuti tata ruang yang ada, sehingga relokasi yang dilakukan benar-benar well prepare atau benar-benar sangat amat diperhitungkan keefisienannya dan juga keselamatannya, sehingga berdampak positif bagi warga-warga yang ada di sana, memberikan rasa aman. Hal itu yang harus dilakukan. Dan kondisi Banten dengan tingkat ancaman bencana yang tinggi ini tentunya tak serta-merta menjadi hal yang sepele bagi pemerintah untuk merelokasi dan menata ulang kembali tata ruang yang ada di Banten. Adapun mitigasi bencana yang dapat kita lakukan, yang pertama ialah memberikan penyuluhan kepada masyarakat
yang terhadap bencana yang ada di sana. Mengapa? Karena perlu diketahui bahwa edukasi bagi warga-warga sekitar terhadap rawannya daerah yang mereka tempati terhadap bencana sangatlah penting. Mengapa? Dikarenakan agar mereka sendiri memiliki kesiapan diri dan memiliki pengetahuan terhadap apa yang harus mereka lakukan jika saja cuaca mulai berubah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bencana ini yang akan datang nanti. Lalu yang kedua, yaitu menyusun peta wilayah rawan bencana serta penghijauan hutan dan penanaman pohon bakau. Mengapa? Karena seperti yang sudah dibahas di penjelasan saya sebelumnya, kita perlu menyusun peta wilayah rawan bencana. Hal ini tentunya yang pertama berdampak pada tata ruang, yang kedua akan mudah bagi pemerintah untuk menata bahwa daerah-daerah yang rawan bencana ini tidak seharusnya ditempati, sehingga jikapun nanti terjadi bencana kembali, maka daerah tersebut tidaklah dihuni. Lalu yang terakhir ialah pembangunan rumah pemukiman yang tahan gempa. Seperti yang kita tahu di beberapa daerah di Indonesia, contohnya di Jogja, kita mulai mengadopsi pembuatan pemukiman yang tahan oleh gempa, di mana strukturnya memiliki struktur yang khusus dan diperhitungkan dengan sangat amat rinci terhadap ketahanan bencana yang akan ada atau mungkin yang akan menimpa pada daerah tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tsunami Banten. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.